Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sharihus Sunnah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 33. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, qauluhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala firman, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Padahal kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang jujur imannya dan mana orang-orang yang dusta. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Nah, ini ayat ini bukan berarti Allah sebelumnya nggak tahu. Ya, bukan sebelum orang-orang itu diuji, Allah nggak tahu nih orang imannya benar nggak. Kemudian Allah uji, kemudian baru tahu setelah itu. Oh, ternyata benar gitu. Enggak seperti itu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi andaikan terjadi. Jadi perkataan wala ya'lamanallahu alladziina shadaqu, agar Allah mengetahui, bukan berarti Allah sebelumnya enggak tahu. Saya akan bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizallahu ta'ala. Ya. Beliau mengatakan, di antara pokok keimanan adalah mengimani bahwasanya Allah mengilmui sesuatu sebelum terjadinya. Dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya Allah Ta'ala senantiasa mengetahui segala sesuatu terhadap semua makhluk yang sudah ada dan yang belum ada. Allah Ta'ala mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi, jika nantinya terjadi. Dan Allah mengetahui bagaimana terjadinya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Dia juga berfirman, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada. Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan hal ini dalam kitabullah. Maka Allah Ta'ala mengetahui setiap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh para hamba dan apa yang ditampakkan oleh mereka. Allah Ta'ala berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah bahwasanya kalau kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada atau kalian tampakkan, Allah sudah tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan Allah tahu apa yang ada di langit dan juga di bumi. Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Anda sudah paham hal ini, maka wajib bagi Anda untuk mengetahui bahwasanya Allah mengetahui keadaan semua makhluk. Allah mengetahui makhluk yang sudah ada dan yang belum ada. Allah mengetahui makhluk yang ada, yang akan ada kelak. Dan ketika sesuatu itu ada, Allah sudah tahu sebelumnya bahwasanya sesuatu itu akan ada. Sehingga ayat-ayat yang semisal ini, seperti ayat fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, tadi yang kita baca. Atau juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Dan tidaklah kami mengubah arah kiblat kecuali supaya kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ya dari punggungnya. Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan ayat-ayat semisal itu.
Maksudnya adalah ilmu Allah tentang orang yang jujur dan orang yang dusta, juga ilmu Allah tentang orang yang mengikuti Rasul dan orang yang berpaling dari Rasul. Ini maksudnya yaitu ilmu yang muhaqqaq fil waqi. Ilmu yang dibuktikan dengan fakta sebenarnya. Jadi ilmu Allah sudah ada tentang hal itu, namun Allah ingin buktikan kepada para makhluk. Ya, supaya para makhluk tahu, ini orang yang nggak benar imannya. Kalau Allah sudah tahu. Yang kata beliau ini namanya ilmu yang muhaqqaq fil waqi. Ilmu yang sudah ada namun dibuktikan dengan dijadikan buktinya, dijadikan realitanya. Dan sungguh Allah telah mengetahui hal itu sebelumnya dan Allah mengetahui bahwasanya hal itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menguji para hamba dengan berbagai jenis cobaan agar nampak hakikat dari hal ini sehingga menjadi suatu hal yang menjadi fakta. Sehingga setelah itu akan diberikan ganjaran dari amalan tersebut sesuai kadarnya. Ini adalah bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengaitkan ganjaran dan hukuman kepada hamba sesuai dengan fakta amalan yang ia lakukan. Allah tidak mengaitkan hukuman dengan semata-mata ilmunya. Ini adalah bentuk keadilan Allah dan kesempurnaan hikmahnya. Karena ia adalah hakim dan al-alim. Baginya seluruh pujian dan diliputi pengagungan, yang diliputi pengagungan dan kecintaan. Nah, jadi pertama tujuan adanya ujian adalah supaya makhluk tahu. Ya, ada bukti, ada fakta. Kalau Allah sudah tahu, tapi kalau para hamba belum tahu. Nah, ketika adanya ujian, kemudian bisa dilihat mana orang yang imannya benar, mana orang imannya dusta, sehingga para hamba tahu, terbukti. Yang kedua, agar Allah bisa memberikan ganjaran. Allah sudah tahu si fulan imannya nggak benar, imannya dusta. Tapi Allah tidak memberikan ganjaran keburukan sekadar dengan Allah tahu bahwasanya dia imannya dusta. Allah tidak mengaitkan ganjaran dengan ilmu, tapi Allah kaitkan ganjaran dengan amal. Nah, maka dengan adanya ujian, kemudian si orang yang imannya dusta ini beramal buruk, ketika menghadapi ujian, nah barulah Allah berikan ganjaran buruk. Ya, karena dia sudah beramal buruk. Nah, jadi Allah jadikan adanya ujian supaya Allah bisa membuktikan orang yang imannya benar dan orang imannya nggak benar, sehingga setelah itu Allah bisa berikan ganjaran sesuai dengan amalannya masing-masing. Nah, ini diantara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ya, ini masih tentang bab hatha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu ala sabri. Rasulullah dan para pengikutnya memotivasi kita untuk bersabar. Nah, di antara dalil yang dibawakan oleh At-Tabari ini. Berarti ini juga mengandung makna motivasi untuk bersabar. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala mengatakan, bayyana subhanahu annahu labudda min al-fitnati. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya setiap manusia pasti akan mengalami ujian, pasti. Wal fitnatu hiya, dan fitnah atau ujian artinya al-ikhtibaru wal imtihanu. Ujian dan ujian. Fitnah artinya ujian. Maka ini makna fitnah ya. Berbeda dengan makna fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia artinya tuduhan palsu. Jangan kamu fitnah saya, seperti itu. Jangan kamu tuduh saya dengan tuduhan palsu. Padahal makna fitnah itu bukan itu. Jadi makna fitnah dalam bahasa Indonesia itu di antara kata serapan yang diserap dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan makna yang salah. Dan itu harus diperbaiki, harus dikoreksi. Ya, jadi seperti silaturahmi, ya, seperti fitnah, ya seperti muhrim. Ini beberapa kata yang diserap ke bahasa Indonesia tapi maknanya salah. Seperti ikhlas juga. Maka para penuntut ilmu yang sudah paham bahwasanya itu kata serapan yang maknanya salah, jangan gunakan dengan makna yang salah.
Wal fitnatu hiya al-ikhtibar wal imtihan. Fitnah yang benar maknanya adalah ujian. Wanita adalah fitnah bagi laki-laki, artinya wanita adalah ujian. Jangan kamu dekati fitnah, artinya jangan kamu dekati ujian. Dia terfitnah, berarti dia telah teruji dan gagal menghadapi ujian. Dia terfitnah oleh si fulanah. Dia diuji oleh si fulanah dan gagal menghadapi ujian. Allah Ta'ala katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami beriman dan tidak diuji? Ai biduni iftitanin. Maksudnya mereka dibiarkan tanpa diuji. Tentu itu tidak mungkin. Jadi ini istifham ingkari ya. Ahasiban nasu, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman dan tidak diuji? Ini kan pertanyaannya. Apakah mereka menyangka demikian? Ini pertanyaan, namun maksudnya adalah mengingkari. Nggak benar sangkaan mereka itu, bahwasanya mereka cukup mengatakan kami beriman, kemudian setelah itu nggak diuji. Itu sangkaannya nggak benar, ini pengingkaran. Kalau budda minal iftitani, maka pasti ada ujian. Ya, orang yang mulai berhijrah, mulai serius untuk menjalankan agama, maka pasti akan diuji, pasti. Berdasarkan ayat ini. Maka orang yang hijrah jangan punya anggapan kalau hijrah nanti hidup lancar. Ya, orang yang keluar dari bank, resign dari bank untuk meninggalkan riba. Jangan punya anggapan nanti setelah keluar dari bank hidup akan lancar, rezeki lancar. Ya, jadi orang sugih, punya ini punya itu. Ya, mungkin bisa seperti itu, mungkin tidak. Tapi yang jelas ketika orang hijrah pasti ada ujian. Wa ba'dal fitnati wal ikhtibari wal imtihani tadharu an-natijatu. Dan setelah adanya ujian dan ujian dan ujian, ya fitnah, ikhtibar, imtihan sama artinya, maka nanti baru kelihatan hasilnya. Hasil dari iman dia. Benar nggak imannya? Fa idza kharaja minal imtihani saliman mu'afan dalla ala taqwahu. Kalau dia keluar dari ujian dalam keadaan selamat, dan selamat, mu'afan artinya selamat, maka itu menunjukkan dia punya ketakwaan. Mithlu dhahabi alladhi yuhma 'alan nari. Seperti lempengan emas yang dipanaskan di dalam api. Fahadha yusamma fitnatun. Maka si emas ini sedang diuji. Wa inda idzin yazulu zaghlu wa zaifu alladhi lasiqa bidzahabi. Maka ketika dia dibakar dalam api si emas ini, maka akan hilanglah zaghal, akan hilanglah materi-materi lain yang menempel, wa zaif, dan hilanglah karat yang menempel pada si emas tersebut. Fayakhruju safiyan naqiyan khalisan laisa fihi ghishun. Sehingga si emas ini akan keluar dalam keadaan murni, naqi, bersih, khalis, murni, dan tidak ada tipu daya di dalamnya. Kelihatan aslinya seperti apa. Fakadzalikal insanu yumtahanu, maka seperti itulah manusia diuji, seperti emas yang sedang dibakar sampai bersih, sehingga kelihatan aslinya seperti apa. Kalau emas itu cuma sepuhan, maka nanti kelihatan logam aslinya, oh ternyata besi, oh ternyata cuma tembaga, emasnya cuma sepuhan. Ketika dibakar kelihatan dia. Tapi kalau emasnya emas asli, ketika dibakar maka hilang materi yang lain, hilang karat, yang tersisa adalah pancaran sinar emas yang mengkilap, yang murni. Maka seperti itulah sifat dari ujian yang menimpa manusia. Ya, ketika diuji maka sabar, lewati ujian itu dengan baik. Jawab soal-soalnya dengan benar. Ya, kemudian nanti akan keluar dari ujian itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan selamat.
Fal mu'minu yadharu imanuhu wa yakhlusu wa yasfu wa yaqwa. Maka seorang mukmin ketika dia melewati ujian akan nampaklah imannya, akan murnilah dia dan akan bersihlah dia dan akan bertambah kuat ketika melewati ujian. Nah, maka ketika antum hijrah, maka ketahuilah di sana akan ada ujian. Ya, apakah bertambah gangguan, ya, akan ada celaan, akan ada rongrongan dari orang, akan ada intervensi, akan dituduh ini itu, dituduh Wahabi, fanatik, radikal, mungkin berkurang harta, yang tadinya kerja di bank, kemudian gaji besar, hijrah keluar dari bank, mungkin harta berkurang, gaji kecil, atau mungkin kesulitan ekonomi, ya harus hidup susah. Maka itu ujian, sabar, hadapi. Ketika antum bisa lewati itu semua, maka antum akan keluar dengan iman yang murni, iman yang benar, dan akan tambah kuat. Namun, wadha'iful imani, orang yang imannya lemah, yartaddu an dinihi idza ja'atil fitnatu, maka dia akan keluar dari agamanya ketika ujian datang. Fala yasbiru 'alal bala'i, dia enggak bisa sabar menghadapi ujian, menghadapi bencana. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya harf, hanya separuh saja. Hanya satu huruf saja, hanya apa ya? Satu huruf ini artinya tidak totalitas. Fa in asabahu khairun utma'anna bih. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Namun ketika dia didatangi ujian, maka dia pun berbalik dari wajahnya. Khasirat dunya wal akhirah. Maka orang seperti ini rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Karena dia lemah imannya, karena dia tidak totalitas dalam beriman. Dia hanya mau enaknya saja. Ketika hijrah pengennya tambah kaya. Ketika hijrah pengennya hidup tambah enak. Ketika hijrah pengennya semua serba lancar. Itu bayangannya. Nanti kalau ternyata nggak seperti itu, maka futur. Jadi sesat lagi, kembali seperti zaman ya penuh dengan maksiat lagi. Allah musta'an. Wa ila tukla. Nasallahu salam wal afiyah. Walaysa kullun nasi yaqwa 'indal fitnati imanuhu. Maka tidak semua orang imannya kuat ketika menghadapi fitnah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim." Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga Allah mengetahui mana orang yang jujur imannya dan mana orang yang dusta imannya. Fanatijatu ba'dal fitnati an yatabayyana as-sadiqu minal kadhibi. Maka hasil dari adanya ujian adalah menjadi jelas mana orang yang jujur imannya dan mana orang yang dusta imannya. As-sadiqu fi imanihi wa huwal mu'minu. Orang yang imannya jujur, dialah orang yang beriman. Alladzi tutabiqu aqwaluhu af'alahu. Yang mana perkataannya itu sesuai, cocok dengan perbuatannya. Wa tasaddiqu af'aluhu ma yadda'ihi wa ma yaquluhu wa ma ya'taqiduhu. Dan perbuatannya membenarkan apa yang dia klaim, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia yakini. Intinya antara lahir dan batin sinkron, cocok. Wal kadhibu diddu dzalika, sedangkan orang yang bohong imannya, yang dusta imannya, tidak seperti itu. Fabayyana subhanahu annahu labudda minal ibtila'i wal imtihani. Maka dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwasanya pasti akan ada ujian dan ujian. Wala budda minas sabri wat tamahuli.
dan wajib untuk bersabar dan bertahan untuk sabar. Wa hadhihi hiya sabilur rusuli wa atba'ihim. Inilah jalannya para rasul dan pengikut mereka. Walaysa tariqud da'wati ila Allahi mafrushun bil wurudi. Dan tidaklah jalan dakwah kepada Allah selalu mulus. Idlau kana mafrushan bil wurudi la dakhala fihi kullu ahadin. Andai kan jalan dakwah itu selalu mulus, tentu semua orang akan berdakwah kepada Allah. Tentu semua orang akan dakwahkan tauhid. Tentu semua orang akan dakwahkan sunnah, bukan yang lain. Kalau selalu mulus akan seperti itu. Lakin amamuhu aqbatun wa nakbatun wa mihanun wa bala'un wa adhiyatun. Namun di depan jalan dakwah itu ada kesulitan, ada musibah, ada ujian dan ada gangguan. Itu pasti. Fayumtahanu fi nafsihi. Maka orang yang berdakwah kepada Allah, orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, maka dia akan diuji dengan dirinya. Diuji dengan niatnya, diuji dengan popularitasnya, diuji dengan kesehatan mentalnya, ya, diuji dengan hawa nafsunya dan lain-lain. Pemalihi, dan juga diuji dengan hartanya, wahalihi, diuji dengan keluarganya, wawaladihi, diuji dengan anak-anaknya. Terkadang orang dakwah kepada Allah diuji dengan hartanya kurang, dia miskin, hidupnya susah. Ini ujian. Terkadang diuji dengan keluarganya, maksudnya istrinya. Istrinya nggak mendukung, istrinya nggak taat, istrinya futur, ya, suaminya dakwah, suaminya tuntut ilmu, istrinya futur. Menjadi ujian. Atau anaknya nakal, ya, anaknya begajulan, anaknya pergaulannya nggak benar, anaknya nggak mau manut. Ini bentuk ujian. Wa alaihi an yasbira, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Faqad imtuhinal anbiya war rusulu. Para nabi dan rasul juga diuji dengan bentuk ujian yang sama. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya. Sama. Maka antum ketika diuji dengan seperti itu, jangan merasa paling nelongso sendiri. Jangan merasa dunia sudah mau kiamat. Antum yang paling sengsara, enggak. Bahkan para nabi dan rasul sudah merasakannya jauh sebelum antum. Bahkan tidak hanya para nabi dan rasul, banyak orang-orang soleh terdahulu. Sabar. Fahadhihi Ibrahim alaihissalam imtahanahu Allah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-awwal faulqiya fin nari. Dilempar ke dalam api. Wa sabara, dan beliau sabar. Atsani, yang kedua, wamtuhina bidhabhi waladihi. Fanafadha amrallahi. Diuji dengan disuruh untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Dan beliau pun turuti, lakukan apa yang Allah perintahkan. Famadza kanatin natijatu ba'dal ibtila'i wal imtihani. Namun lihat apa hasil dari ujian dan ujian ini. Seorang imaman, beliau menjadi seorang imam. Allah Ta'ala katakan, wa idza betala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya dengan beberapa kalimat, ternyata beliau bisa menyempurnakannya. Bisa menyempurnakan ujian tersebut. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka kata Allah, wahai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Sebagai pemimpin, sebagai contoh teladan bagi manusia. Surah Al-Baqarah ayat 124. Maka ketika ujian itu bisa dilewati, seseorang akan mendapatkan hasil yang manis. Nah, yakin akan hal itu. Ya, namun dia harus sabar. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di kitab Qasasul Anbiya, ya, Karim Katsir, bahwasanya beliau baru dapat anak umurnya 100 tahun. 100 tahun baru punya anak. Sebagian riwayat mengatakan 120 tahun.
usia beliau 120 tahun baru punya anak. Coba bayangkan ya. Dan beliau sabar. Nah ketika sudah punya anak, Nabi Ismail disuruh disembelih. Bayangkan ya. Maka jangan katakan, wah ujian saya terlalu panjang. Saya sudah nggak tahan lagi. Sabaran saya sudah habis. Jangan. Sabar. Sabar jangan habis. Sabar jangan ada batasnya. Sabar terus. Ya. Ujian antum belum ada apa-apanya. Nabi Ibrahim 120 tahun. Diuji dengan nggak punya anak. Bayangkan. Ketika sudah punya anak, disuruh disembelih. Kadzalikal a'immatus salihuna was salihuna. Maka demikian juga para imam dan orang-orang saleh terdahulu. Mereka diuji dan mereka bersabar. Kal Imam Ahmad bin Hanbalin, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, faqadim tuhina. Beliau diuji fi fitnatin fil qawli bi khalqil Qur'an. Dalam fitnah, dalam ujian tentang disuruh beliau untuk mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Disebut dengan fitnah khalqul Quran. Ujian diperintahkan untuk mengucapkan Quran itu makhluk. Padahal akidah Ahlussunnah Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Ya sifat Allah, bukan makhluk. Wa udhiya, beliau diganggu. Wa suhiba, beliau diseret. Wa duriba, beliau dicambuk. Ya duriba itu kalau dalam bahasa kitab ya bukan dipukul. Ya, kalau dalam kitab bahasa Arab kontemporer ya Arabiah baina yadai gitu ya, duriba ya dipukul ya. Ya dalam bahasa kitab ulama duriba itu dicambuk. Dipukul dengan cambuk bukan dengan tangan ya. Dicambuk hatta ughmiya alaihi, sampai akhirnya beliau pingsan. Bayangkan ya. Dan ulama Ahlussunnah dalam fitnah khalqul Quran itu ada 3 macam. Yang pertama, yang dia bertahan untuk tidak mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Yang kedua, yang menggunakan tauriyah. Yang ketiga, yang mengucapkan Al-Quran itu makhluk karena terpaksa. Ya, namun tidak diyakini dalam hati. Mengucapkan dengan lisan karena terpaksa. Karena darurat, namun tidak diyakini dalam hati. Mengambil rukhsah. Ada 3 macam. Ada yang bertahan, nggak mengucapkan, sehingga dia ditangkap. Ada yang sampai mati. Ada yang masih selamat, seperti Imam Ahmad. Ada yang tauriyah. Jadi mengucapkan perkataan yang seolah-olah setuju Al-Quran itu makhluk, padahal tidak. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika disuruh mengucapkan Al-Quran itu makhluk, beliau ucapkan lafzi bil Quran makhluk. Beliau katakan lafzi bil Quran makhluk. Selamat beliau, nggak ditangkap. Ya. Beliau tauriyah gitu ya. Beliau ucapkan lafadzku, pelafalanku terhadap Al-Quran, pelafalanku terhadap Al-Quran itu makhluk. Jadi beliau tidak secara terang-terangan mengatakan Quran makhluk, enggak. Ini tauriyah. Orang pahamnya, oh, Imam Bukhari mengatakan Al-Quran makhluk. Padahal yang beliau katakan lafzi bil Quran makhluk. Ya, tauriyah. Beliau selamat. Ya, walaupun gara-gara tauriyah ini akhirnya beliau ditahdzir. Ya, ditahdzir. Sehingga yang mau ngaji sama beliau hanya Imam Muslim saja. Ini panjang ceritanya. Ya. Dan ada yang mengambil rukhsah karena darurat ini. Karena memang kalau orang itu sudah diancam dengan dipenjara atau bahkan diancam hukuman mati, itu sudah darurat. Sudah mukroh namanya, mukroh. Di definisi mukroh dalam fikih atau usul fikih, terpaksa, mukroh, itu bukan terpaksa menurut masing-masing, bukan. Itu ada kriterianya. Yang saya baca dari kitab Al-Khulasah fi Masailil Iman, ini talkhis, ringkasan dari syarah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Bimadza yahsulul ikrah? Bagaimana kondisi yang dikatakan terjadi ikrah,
keterpaksaan. Yahsulu bisijni awil darbi awil qaidi awil wa'idi. Ikrah atau keterpaksaan itu terjadi pertama bisijni dengan adanya ancaman penjara. Awil darbi atau dicambuk, awil qaidi atau dibelenggu, awil wa'idi atau dengan adanya ancaman verbal. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil wa'idi wa tahdidi. Dan ulama berbeda pendapat tentang batasan ancaman verbal. Sehingga bisa dikatakan mukrah. Seperti apa ancaman verbalnya? Wa sahihu annahu ikrahun bi arba'ati syurutin. Pendapat yang sahih, ancaman verbal itu dikatakan terpaksa kalau terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, ayyakunal mukrihu qadiran ala infadhi wa'idihi. Yang pertama, orang yang mengancam itu mampu untuk merealisasikan ancamannya. Wal mukrahu ajizan anid daf'i walau bi firar. Dan orang yang diancam nggak bisa mengelak walaupun kabur. Nggak bisa mengelak dari ancaman tersebut walaupun kabur. Jadi yang pertama syaratnya, yang mengancam dia memang mampu membuat ancamannya menjadi nyata. Yang kedua, an yaghliba ala dhannihi nuzulal wa'idi bihi in lam yajib. Yang kedua, ada sangkaan kuat bahwasanya ancaman itu akan terjadi walaupun belum pasti, tapi ada sangkaan kuat. Yang ketiga, an yakunal wa'idu bima yastadirru bihi dararan kabiran. Ancamannya tersebut itu mengandung perkara yang bahayanya besar. Yang keempat, ayyakuna qalbuhu hala nutqil kufri wa fi'lihi mutmainan bil iman. Orang yang terpaksa tadi ketika dia mengucapkan kalimat kufur atau melakukan kekufuran, hatinya masih tetap dalam keimanan. Ini ancaman verbal ya, harus terpenuhi 4 syarat baru dikatakan mukrah. Yang pertama, yang ngancam itu mampu untuk merealisasikan. Yang kedua, adanya sangkaan kuat bahwasanya ancamannya akan dilaksanakan walaupun belum pasti. Yang ketiga, ancamannya berupa perkara yang sangat-sangat membahayakan. Yang keempat, orang yang terpaksanya dia mengucapkan atau melakukannya dalam keadaan imannya masih tetap dalam hati. Nah, jadi ada 4 ya. Ada 4 kondisi di mana seseorang dikatakan terpaksa. Yaitu dipenjara, dicambuk, dibelenggu, atau diancam verbal. Tapi kalau diomelin orang tua itu bukan mukrah. Nah, kalau saya nggak beliin rokok, nanti diomelin orang tua. Orang tua ngomelin saya. Jadi saya terpaksa beli rokok. Itu bukan terpaksa, itu bukan mukrah itu. Tetap dia dosa. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tindakan yang bagus tanpa menyakiti perasaan orang tua jika orang tua kita belum tahu? Maka pertama pas kejadian itu terjadi, ya disuruh beli rokok nggak mau, maka jangan mau, ya. Dan sabar, pasti nanti orang tua akan marah. Dasar kamu malas, dasar kamu kurang ajar, dasar gini, dasar Wahabi, dasar. Sabar, ketika itu sabar. Jangan bantah, ya, jangan ngomong, jangan katakan apa-apa. Sabar aja, dicaci maki nggak apa-apa. Kemudian setelah itu tingkatkan bakti kepada orang tua, ya, tambah rajin ngepel rumah, tambah rajin nyapu rumah, gitu ya, tambah rajin bangun pagi, bantu ibu, bantu bapak, pijitin orang tua, belikan hadiah, gitu. Buktikan kepada orang tua bahwasanya wahai bapak, untuk yang satu ini saya nggak bisa. Tapi silakan suruh saya yang lain. Saya disuruh apa aja mau, silakan. Saya akan siap melakukannya. Tapi kalau yang satu ini beli rokok saya nggak bisa. Mohon maaf. Buktikan seperti itu. Ya, jadi jangan disuruh beli rokok nggak mau. Ya, sudah betul. Nanti disuruh nyapu juga nggak mau. Disuruh ngepel juga nggak mau. Ya, disuruh bantu orang tua nggak mau. Ini repot kalau kayak gini. Ya. Jadi buktikan bahwasanya wahai bapak, wahai ibu, saya siap lakukan apapun untuk jenengan berdua. Tapi kalau yang seperti ini, yang maksiat saya nggak bisa. Mohon maaf.
Kalau seperti itu keadaannya, orang tua nggak akan masalah ya. Kalau anak itu rajin nyapu, rajin ini, rajin mijitin, rajin ke masjid, bangunnya pagi, ngasih duit sama orang tua, ngasih hadiah. Sekali dia nggak beli rokok, nggak ada masalah. Ya, mungkin nanti bapaknya beli sendiri gitu kan. Nah, sebagian ulama ada yang mengucapkan Al-Quran itu makhluk karena terpaksa. Ya, namun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau memilih pilihan yang pertama, pilihan yang paling terbaik, yaitu beliau bertahan tidak mengucapkan dan beliau sabar dengan gangguan yang beliau terima. Ya, diseret, dipenjara, bahkan beliau dipenjara selama 3 khalifah, 3 masa pemerintahan, bayangkan. Itu lama sekali gitu. Dicambuk sampai pingsan. Fasabara wa sabara. Maka beliau bersabar dan beliau menahan diri untuk sabar terus. Hatta adharahullahu al-haqqa ala yadayhi. Sampai akhirnya Allah tampakkan kebenaran melalui tangan beliau. Famadza kanatin natijatu, maka apa hasil yang beliau dapatkan? Shara imaman. Beliau menjadi imam Ahlussunnah sampai hari ini. Fal-Imamu Ahmadu shara imaman ba'dal imtihani wal ibtila'i. Maka lihat Imam Ahmad, beliau menjadi imam, menjadi teladan, menjadi pemimpin setelah adanya ujian dan ujian. Wa asbaha imama ahli sunnati wal jama'ati, dan beliau menjadi seorang imam ahli sunnah wal jamaah. Ba'da sabri 'alal habsi wad darbi wal idha'i. Setelah beliau bersabar menghadapi penjara, cambukan dan gangguan. Fasabara wa kanat lahu rukhsatun falam yata'awwil. Beliau bersabar padahal beliau punya rukhsah, namun beliau tidak berpaling kepada rukhsah tersebut. Ya, sebagian ulama menyarankan Imam Ahmad, ya ucapan saja Al-Quran itu makhluk, kan ini terpaksa. Ya, bukankah orang terpaksa itu tidak dosa? Ya, ketika qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya masih tetap pada keimanan, enggak dosa, orang terpaksa kok. Ambillah rukhsah tersebut. Sebagian ulama ada yang menyarankan. Tapi Imam Ahmad tetap istiqomah, tetap tegar dengan pilihannya untuk tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Khasyata an yudillan nasa. Beliau khawatir akan menyesatkan banyak orang. Beliau katakan, lihat, di belakang aku, orang-orang sudah memegang penanya, sudah bersiap mencatat yang aku katakan. Apa jadinya kalau aku katakan Al-Quran itu makhluk? Nanti akan dinukil oleh orang-orang setelahku, Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bahaya, banyak orang yang sesat. Makanya beliau tetap tegar, tetap istiqomah. Intinya para ikhwas sekalian rahimanu rahimakumullah, dunia ini tempatnya ujian, akan selalu ada ujian. Apalagi orang yang berdakwah, apalagi orang yang berusaha istiqomah di atas sunnah, pasti akan selalu ada ujian. Maka bersabarlah ketika menghadapi ujian tersebut. Orang-orang terdahulu sebelum kita juga diuji, sama. Dan fungsi dari ujian adalah untuk mengetahui kualitas diri kita seperti apa. Kalau kita cuman kaleng-kaleng, cuma cek-cek, ya tidak akan lulus ujian. Kita akan futur, kita akan menyerah, ngangkat tangan, ngangkat bendera putih gitu ya. Tapi kalau kualitas kita benar seperti emas murni, kualitas kita ini jempolan, ya high quality, iman kita iman yang jujur, maka kita akan melewati ujiannya dengan sabar sampai selesai. Sampai kita mendapatkan nilai yang bagus. Sampai kita keluar dari ruang ujian dengan selamat. Ya, semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan taufik. Ya, kita masuk pada bab yang baru. Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan, Ar-rusulu wa atba'uhum mu'raduna lil mihani. Para rasul dan para pengikut mereka juga mengalami ujian-ujian. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, Walam yukhli jalla thana'uhu ahadan. Allah tidak mengosongkan. Allah jalla thana'uhu. Allah yang maha agung setiap pujiannya, tidak mengosongkan ahadan satu orang pun min mukrami rusulihi, dari para rasul-rasulnya yang dimuliakan. Mukrami rusulihi ini sama dengan
ar-rusuli al-mukramin. Ya, jadi ini idhofah, mudhaf ilaih bisa berubah menjadi na'at man'ut. Seperti hasanus thiyabi. Hasanus thiyabi, baju yang bagus. Ini kan idhofah ya. Mudhaf ilaih. Ini artinya sama dengan athiyab al-hasan. Jadi na'at man'ut, athiyab al-hasan. Baju yang bagus. Misalnya wasi'ul masjidi. Masjid yang luas. Ini mudhaf ilaih. Ini sama dengan al-masjidul wasi'. Masjid yang luas. Na'at man'ut. Maka ini sama, mukrimi rusulihi. Ini sama dengan ar-rusulu al-mukramin. Ar-rusuli al-mukramin. Rasul-rasul yang dimuliakan. Allah tidak mengosongkan seorang pun dari rasul-rasul yang dimuliakan dan dari para wali-wali yang didekatkan kepadanya. Min mihnatin, Allah tidak kosongkan dari ujian. Artinya Allah senantiasa kasih ujian kepada mereka. Nggak ada yang kosong dari ujian. Ya, pernah ada jamaah ya bertanya kepada saya, Ustaz, kok kayaknya hidup saya kok lancar terus ya Ustaz ya? Kok nggak ada ujian ya? Harta cukup, anak-anak manut, suami baik. Ya, kok hidup saya kayak nggak ada ujian, lancar semua. Makanya saya katakan nggak mungkin itu. Para rasul aja lam yukhli jallatanahu min mihnatin. Nggak kosong dari ujian, ada ujian. Masa jenengan nggak ada ujian? Ya. Maka bisa jadi perasaan jenengan, perasaan nggak punya ujian, itulah ujiannya. Perasaan nggak punya ujian, merasa nggak ada masalah, itulah masalahnya. Dan jangan selama ini ya jilbabnya nggak syar'i, ya tapi merasa fine aja, ya. Anaknya dengar musik, merasa fine aja. Ya, suaminya isbal, merasa baik-baik aja. Nah, itu. Ya, jadi perasaan bahwasanya tidak ada masalah, itulah masalahnya di situ. Mungkin dia kurang merenung, dia kurang belajar, kurang ilmu, sehingga hal-hal yang salah yang dia lakukan nggak merasa salah. Jadi nggak mungkin orang nggak ada ujian, pasti ada ujian. Fi ajilatin duna ajilatin. Tapi mereka diuji fi ajilatin, hanya di dunia. Duna ajilatin, mereka tidak diuji di akhirat. Liyastaujiba bisabrihi 'alaiha min rabbihi minal karamati ma'a'adda lahu. Agar mereka bisa mendapatkan, liyastaujiba, agar mereka bisa mendapatkan dengan kesabaran mereka atas ujian tersebut, mereka mendapatkan dari Rabb mereka berupa karomah, berupa kemuliaan. Ma'a'adda lahu, yang telah Allah siapkan untuk mereka. Maka ini kaidah ya, siapa yang bisa melewati ujian dengan baik akan dapatkan karomah, dapatkan kemuliaan. Siapa yang bisa melewati ujian yang pahit, maka tunggulah nanti hasilnya manis. Ini kaidah, ini pasti. Nah, tapi kalau dia nggak bisa lewati ujian dengan baik, ya akan pahit terus, nggak akan dapat karomah, nggak akan dapat kemuliaan. Nah, namun ini bukan berarti ya siapa yang bisa lewati ujian nanti dapat karomah wali, bukan ya. Karomah di sini bukan karomah wali. Ini karomah kemuliaan. Wa minal manzilati ladaihi ma katabahu lahu. Dan dia juga akan mendapatkan manzilah, kedudukan yang tinggi yang telah Allah tuliskan untuk mereka, untuk dia. Thumma ja'ala ta'ala jalla wa ala dzikruhu ulama kulli ummatin nabiyyin. Ulama kulli ummati nabiyyin ibta'athahu minhum warathahu min ba'dihi. Dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha agung dan maha tinggi namanya. Allah Ta'ala Allah maha tinggi, Allah Jalla maha agung, Allah Ala dzikruhu maha tinggi namanya. Menjadikan para ulama dari setiap umatnya para nabi
ulama kulli ummati nabiyyin. Ulama dari setiap umatnya para nabi. Jadi ada ulamanya umat Muhammad, ada ulamanya umat Nabi Isa, ada ulamanya umat Nabi Musa, seperti itu. Ibta'athahu minhum warathahu min ba'dihi. Allah utus mereka, para ulama tersebut, sebagai pewaris para nabi sepeninggal mereka. Intinya ulama adalah pewaris para nabi. Wal quwama bid-dini, dan Allah jadikan mereka sebagai para penegak agama. Ba'da ikhtiramihi ilaihi wa qabdihi. Setelah mereka mengalami kesulitan-kesulitan, mungkin seperti itu. Ya. Wa qabdi, dan setelah Allah wafatkan mereka. Adzabina an urahu wa asbabihi. Yang mereka adalah para pembela, yang membela agama dari ikatan-ikatannya. Wa asbabihi, dan sebab-sebab tegaknya agama. Mereka menjadi sebab-sebab tegaknya agama. Wal hamina an a'lamihi, dan mereka adalah para penjaga syiar-syiar agama. Wa syara'ihi, dan syariat-syariat agama. Wan nasibina dunahu liman baghahu wa hadahu, dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan agama, mempertahankan agama terhadap orang-orang yang bagha, yang menentangnya, wa hadahu, dan melawannya. Ad-dafi'ina anhu kaida syaitani wa dhalalahu, dan mereka adalah orang-orang yang mempertahankan agama dari tipu daya setan dan kesesatan setan. Intinya di sini At-Tabari mengatakan bahwasanya setiap orang yang berdakwah pasti akan diuji, baik itu para nabi, rasul, para wali, dan juga para ulama. Dan ketika mereka bisa melewati ujian itu, mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya, mendapatkan karomah, kemuliaan, mendapatkan manzilah, menjadi para pewaris para nabi, menjadi quwam, para penegak agama, menjadi adzabin, orang yang bela agama, dan seterusnya. Ini kedudukan yang tinggi. Faddalahum bi syarafil ilmi. Allah memberikan karunia kepada mereka berupa ilmu yang mulia. Syarafil ilmi sama dengan al-ilmu asy-syaraf, ilmu yang mulia. Wa karramahum bi waqaril hilmi. Dan Allah muliakan mereka dengan sikap tenang dan wibawa. Wa ja'alahum lid-dini wa ahlihi a'laman. Dan Allah jadikan mereka para ulama terhadap agama Islam dan terhadap kaum muslimin sebagai a'lam, sebagai tanda, sebagai syiar. Yang para ulama adalah syiar agama, syiar kaum muslimin. Walil islami wal huda manaran. Dan Allah jadikan para ulama sebagai menara bagi Islam dan bagi petunjuk atau jalan yang benar. Walil khalqi qadatan. Dan Allah jadikan para ulama sebagai qadah, sebagai penunjuk jalan bagi para makhluk. Walil abdi a'imatan wasadatan. Dan Allah jadikan para ulama sebagai imam bagi para hamba dan sebagai pemimpin bagi para hamba. Ilaihim mafza'uhum indal hajati. Ini kata-kata yang bisa berbeda maknanya ya. Kalau fazi'a saja artinya khofa, takut. Kalau fazi'a min artinya intabaha, waspada. Kalau fazi'a ila artinya laja'a, kembali. Nah, kalau di sini ila ya, ilaihim mafza'uhum, ada ila di sini. Ilaihim mafza'uhum, maka artinya kepada merekalah tempat kembalinya para hamba. Indal hajati, ketika ada kebutuhan. Artinya para ulama adalah tempat kita mencari solusi dalam masalah-masalah kita, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Wabihim istighatsatuhum indan naibati. Dan melalui mereka, sini ada ba sababiyah ya. Wabihim ba sababiyah. Melalui perantara mereka, melalui sebab mereka, para hamba beristighatsah, meminta pertolongan indan naibati ketika ada musibah. Ketika ada musibah, maka
para hamba meminta pertolongan kepada Allah dengan sebab para ulama. Artinya nanya dulu gimana cara minta tolong dari masalah ini, wahai syekh, wahai ustadz. Doanya apa? Amalannya apa? Ini bukan artinya para hamba beristighotsah kepada ulama, bukan. Beristighotsahnya kepada Allah, tapi dengan sebab para ulama. Makanya di sini baknya bak sababiyah. La yuthnihum inda ta'atufi wa tahannuni alaihim su'u ma hamma min anfusihim yuwalluna. La yuthnihim, mereka tidak berpaling. Inda ta'atufi wa tahannuni alaihim. Ketika mereka ta'atuf, dalam kondisi yang kasihan, wa tahannu, dalam kondisi tertunduk, dalam kondisi lemah. Su'ma hamma min anfusihim, keburukan dari apa yang diinginkan oleh jiwa mereka, yuwallun, sehingga mereka berpaling. Artinya mereka tidak berpaling ketika dalam kondisi susah. Wala tasudduhum 'anir riqqati 'alaihim warra'fati bihim qubuhuma ilaihi. La tasudduhum 'anir riqqati 'alaihim. Ketika mereka ditimpa riqqah, kefakiran, kelemahan, warra'fati bihim, dan kondisi yang kasihan. Qubuhuma ilaihi. Keburukan yang ada pada kemiskinan dan kondisi yang kasihan tadi tidak membuat mereka tasudduh, berpaling. Ma ya'tuna muharraman. Mereka tidak mendatangi perkara yang haram. Mana'ahum talabu jazili thawabillahi fihim. Yang membuat mereka tidak melakukan yang haram tersebut adalah karena mereka mencari pahala dari Allah yang besar, yang jazil. Tawakhiyan, berniat. Talaba ridallahi fil akhdhi bil fadli alaihim. Berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil perkara yang fadl, mengambil perkara yang mulia bagi mereka. Maka di paragraf yang kedua ini, Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya Allah muliakan para ulama, tentunya ulama yang istiqomah, ulama al-sunnah. Allah muliakan mereka dengan ilmu, dengan wibawa, dan keistiqomahan. Mereka adalah pemimpin dalam agama ini. Mereka adalah syiar dan juga menara bagi agama ini. Dan ciri ulama yang sejati, ulama yang istiqomah, mereka tidak akan berpaling ketika mereka merasakan kesusahan, kesulitan hidup. Dan mereka tidak akan tergoda oleh hawa nafsu mereka. Dan mereka juga tidak akan berpaling gara-gara kemiskinan atau kondisi yang membuat mereka kasihan. Sehingga mereka tidak melakukan hal yang haram dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri ulama yang sejati, ulama-ulama yang istiqamah. Qaulul muallifi rahimahullahu falam yukhli jalla thana'uhu ahadan min mukrami rusulihi wa muqarrabi awliyaihi min mihnatin. Maknanya adalah annal anbiya wa rusula umtuhinu. Para nabi dan rasul semuanya diuji. Falaysa ahadun hunaka minar rusuli alladhina karramahumullahu illam tuhina. Maka tidak ada seorang pun dari para rasul yang Allah muliakan mereka kecuali mereka diuji. Wal awliya'u ba'dahum kulluhum umtuhinu. Demikian juga para wali, orang-orang soleh setelah para nabi dan rasul, mereka semua diuji. Fala ahada yaslamu minal mihnati. Maka tidak ada seorang pun yang selamat dari ujian. Idh sunnatullahi al-imtinahu lirrusuli wal anbiya'i wal awliya'i wal muqarrabina. Karena sudah menjadi sunnatullah, sunnah Allah. Adanya ujian bagi para rasul, para nabi, para wali, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat, memberikan kepada kita banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.